Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi ala jamil alami wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para santri sekalian yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Walaupun suasana yang berbeda, para santri mengaji di rumahnya masing-masing, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji bareng walaupun secara online di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, taufik dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita awali kegiatan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ali karamallahu wajhah. Mudah-mudahan nanti kita mulai setiap jam 9 malam, insyaallah paling lambat jam 10 paling lambat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga malam-malam berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Sifati Allah Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifati Allah Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi kita kawiti, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kepada musannif pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Ala hanitis solihah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita maknani secara pesantren, bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada titik perbedaan lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman ini kalau secara maknanya kan welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Artinya memang sifat welas asihnya Allah diberikan kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi baik yang taat, yang tidak, baik yang syukur maupun yang kufur, itu semua diberikan diberikan ar-Rahmannya Allah kepada hambanya. Jadi semua makhluk di dunia itu
makhluknya Allah di dunia itu diberikan rahmannya Allah, baik yang taat maupun yang tidak. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus kepada hamba-hamba Allah yang memang taat kepada Allah, makanya akhirat biloko. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwene Allah, tetep kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu utawi salawat utawi rahmat ta'dim. Wassalatu utawi rahmat ta'dim. Wassalamulan keselamatan. Wassalamulan keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita. Iku ala sayyidina ing atase Gusti kita. Nyatane utawi rupane Muhammadin jeung Nabi Muhammad. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa sallamalan muga paring keselamatan. Jadi kalau lafaz alhamdulillah ini dulu kalau saya di pesantren itu, jadi alhamdulillah utawi sekabehane puji tegese puji batang perkara. Qadim ala qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus ala hudus. Nah, ono biasane nek dimanane panjang. Jadi puji itu ada 4 perkara. Alhamdulillah itu kan puji, dipuji bagi Allah yang mengirani alam kabeh. Dipuji itu ada 4 perkara. Yang pertama itu qadim alal qadim. Jadi Allah memuji Allah, itu qadim alal qadim. Ada qadim alal hudus. Jadi kalau qadim alal hudus itu Allah memuji hambanya. Itu contohnya Allah memuji Rasulullah, Allah memuji Nabi Muhammad. Itu qadim alal hudus. Innal ala khuluqin alim. Itu kalau dalam Al-Quran itu Allah memuji hambanya. Ada hudus alal qadim. Nah kalau hudus alal qadim itu hamba memuji Allah. Nah itu biasa kita lakukan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, macam-macam. Walhamdulillah, segala puji kali. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu hudus alal qadim. Ada yang hudus alal hudus. Nah kalau hudus alal hudus itu apa? Hudus alal hudus itu berarti hamba memuji hamba. Jadi kita memuji. Saya misalkan memuji Amar, atau saya memuji siapa namanya Ustadz Nandang. Itu kan sama hamba-hambanya. Mas Nandang kok ganteng men. Berarti aku muji Mas bodoh-bodoh, itu namanya hudus alal hudus. Ahmed kok uangnya suaranya api, kan tak puji jeneng. Itu berarti hudus alal hudus. Nah tapi pada hakikatnya pujian itu adalah lillah. Jadi kabeh pujian Ahmed Ustadz Nandang ganteng, Ahmed suaranya api, suara ayu.
Tapi pada hakikatnya lillah, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi nggak enak sing duwe. Jadi misalnya awakmu kok pinter men, ojo terlalu bangga. Pada hakikatnya itu yang dipuji adalah Allah. Karena apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamina kang mengarani wong alam kabeh. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Kalau saya muji seseorang itu berarti seolah-olah saya memuji seseorang, tapi hakikatnya saya memuji Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau kita dapat nikmat apapun, biasanya kita memuji Allah. Alhamdulillah. Nah kalau dapat musibah, apa? Inna billah. Tapi kembali kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah. Nah kalau kita lagi lupa, biasa astagfirullah, ampun ya Allah. Semua itu kita kembalikan kepada Allah. Karena pada hakikatnya baik yang ada di bumi dan langit dan seisinya itu adalah milik Allah. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Kembali kepada Allah. Wa ba'du. Fahadhihi mongko utawi iki kitab. Fahadhihi mongko utawi iki kitab iku wasiyatul Mustafa. Aran kitab wasiyatul Mustafa. Aran kitab wasiyatul Mustafa. Nah di mana nih wasiati Nabi kang den pilih? Wasiyatul Mustafa, wasiati Nabi kang den pilih. Alaihi salatu wassalam. Li Ali bin Abi Thalib wasiat te Kanjeng Nabi li Ali bin Abi Thalib maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajhah. Amin. Karoma muga mulyaake sinten Allah Gusti Allah. Karoma muga mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajihahu ing wadanane Ali. Wajahu ing wadanane utawa wajah Ali. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini adalah nasihatnya atau wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kala ngucap sapa Ali, to dawuh sapa kala ngucap sapa Ali. Dani ngundang ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dani ngundang ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko nyepi sapa ingsun. Fakhalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sartane Rasul. Ma'ahu sartane Rasul. Fakhalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sartane Rasul. Fi mangzilihi ing dalem-daleme Rasul utawa omahe. Fi mangzilihi ing dalem-daleme Rasul. Ya faqala mongko dawuh sapa Rasul li maring ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Rasul limaring ingsun. Ya Ali he Ali. Ya Ali he Ali anta utawi sira. Ya Ali he Ali anta utawi sira minni saking ingsun. Minni saking ingsun. Iku bimangzilati Harun kelawan ngenggon-ngenggoni Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihissalam. Min Musa alaihissalam saking Nabi Musa alaihissalam. Ghairu annahu sakliyane kelakuan ikula nabiya kang ora ana nabi iku maujud. Ikulan nabiya kang ora ana nabi ku maujud ba'di ing dalem sawise ingsun. Ikulan nabiya ora ana nabi ku maujud ba'di ing dalem sawise ingsun. Jadi suatu saat Ali bin Abi Thalib niku napa ditimbali kali Rasulullah. Akhirnya Ali niku napa nyepi berduaan
berduaan di dalamnya Rasulullah. Kemudian Rasul dawuh, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihissalam ghairu annahu la nabiyya ba'da. Wahai Ali, kedudukan kamu dengan saya itu seperti Nabi Harun dan Musa. Nah, kedudukannya sama seperti Harun dan Musa, Nabi Harun dan Musa. Cuma ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau setelah saya ini nanti tidak ada nabi. Jadi nabi yang terakhir itu saya. Itu kata Rasulullah. Kalau setelah Nabi Harun kemudian Nabi Musa kan ada nabi lagi. Nah, ada perbedaannya setelah saya nanti nggak ada nabi. La nabi abadi, la nabi abadi. Tidak ada nabi setelah saya. Ini saat temene ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ing sira. Ini saat temene ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ing sira. Al-yauma ing dalem iki dina. Inni saat temene ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ing sira al-yauma ing dalem iki dina. Biwasiatin kelawan wasiat. Biwasiatin kelawan wasiat. In anta lamun utawi sira iku hafiz taha. Reksa sapa sira ing wasiat. Reksa sapa sira ing wasiat ya ista mongko urip sapa sira hamidan halih terpuji. Ista mongko urip sapa sira hamidan halih terpuji. Wa mutta lan mati sapa sira. Wa mutta lan mati sapa sira syahidan halih mati syahid. Syahidan halih mati syahid. Wa ba'asalan tangi nangeake. Wa ba'asalan nangeake ing sira. Wa ba'asaka lan nangeake ing sira sinten Allahu Gusti Allah. Wa ba'asaka lan nangeake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Fakihan halih wong kang ngerti, aliman tur alim, aliman tur alim. Wahai Ali, kata Rasulullah, ini usika yauma biwasiyatin in anta hafiztaha ista hamidan wa mutta syahidan. Wahai Ali, hari ini saya akan berwasiat kepada engkau sebuah wasiat. Apabila wasiat ini engkau pegang-pegang benar, engkau jaga dan engkau laksanakan, ista hamidan, maka hidupmu insya Allah akan terpuji. Ini kata Rasulullah. Kalau kamu bisa menjaga wasiat saya ini, insya Allah hidupmu akan terpuji. Wa mutta syahidan, dan kamu nanti insya Allah akan mati syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan kamu insyaallah akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah dalam keadaan faqih wa aliman. Subhanallah, kalau kita melihat atau membaca sejarahnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa mutta syahidan, kata Rasulullah, dan kau akan mati syahid. Jadi Ali bin Abi Thalib ini memang matinya mati syahid, karena mati beliau itu, meninggalnya beliau, wafatnya beliau itu dibunuh, di hundusan pedang, dibunuh. Dan dan ironisnya itu yang membunuh bukan orang kafir, bukan, atau orang Yahudi, bukan. Bahkan yang membunuh itu ahli ibadah, abid, orang yang
ya orang yang ahli ibadah, bahkan dia hafizul Quran dan dia hafal Al-Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu ketika subuh, habis sholat subuh itu orangnya ahli ibadah, hafid Quran, sholatnya tekun, sholatnya luar biasa tekun. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu dulunya ya berjuang sama-sama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika jadi khalifah. Tapi dia gak sepakat dengan apa yang menjadi keputusan Sayyidina Ali, sehingga dia keluar dari barisan. Makanya disebut dengan Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah makanya inilah yang menjadi dilalah saat sekarang, ahli ibadah, hafal Quran dan seterusnya itu sudah ada contohnya zaman dahulu. Artinya orang-orang yang menentang pemerintah itu memang sudah ada zaman dahulu, ke zaman Umar bin Khattab, kemudian zamannya Abu Ali, zamannya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman juga itu matinya juga terbunuh. Jadi seorang raja, seorang khalifah. Jadi Ali ini luar biasa. Insya Allah matinya mati syahid karena dia habis sholat subuh, kalau nggak salah tanggal 26 Januari 661 gitu. 661 atau ketepatan dengan 19 Ramadan dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya ahli ibadah, makanya dia juga hafiz Quran. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Coba kita baca dalam sejarahnya Khulafaur Rasyidin itu banyak yang harus kita pelajari tentang bagaimana pemerintahan zaman dahulu kemudian kita aplikasikan saat sekarang. Seperti sekarang ini kan pemerintah lagi galak-galaknya, semangat-semangatnya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sama-sama memutus mata rantai virus corona. Masa pemerintah itu mati-matikan itu sebenarnya. Makanya kita harus dukung sepenuhnya. Karena apapun juga yang namanya pemerintah yang sah itu harus kita taati. Selama perintah itu tidak maksiat. Kalau ini mah bukan maksiat. Perintah mari kita selawat jangan ada keramaian dulu karena ditakutkan nanti ada penyebaran virus dan sebagainya. Ya harus kita taati. Kita taat itu kan nggak hanya kepada Allah, kepada Rasul, taati Allah wa taati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kepada pemerintah yang sah kita harus taat juga. Makanya kalau kita ada pemerintah menyatakan ini tarawihnya libur dulu, silakan tarawih di rumahnya masing-masing, ya kita ikuti. Ini jangan ada keramaian dulu, ada hajatan dan ya harus kita turuti. Ya karena pemerintah itu luar biasa. Karena pemerintah itu pemikirannya bukan hanya satu orang yang berpikir, tapi di situ banyak orang yang berpikir. Ada DPR, ada menteri dan seterusnya. Makanya harus kita ikuti. Ya kayak sekarang ini semestinya kita ngaji di pondok pesantren banyak santri-santri, tapi karena himbauan dari pemerintah santri dipulangkan, ya kita taat, kita pulangkan. Tapi ngajinya tetap walaupun secara online, walaupun secara tidak tatap muka langsung, tapi kita bisa ngaji. Nah semacam inilah yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya gejolak pemerintahan itu ya sudah ada zaman dahulu, zaman Khulafaur Rasyidin. Terbukti ya Sayyidina Ali itu dibunuh itu. Yang membunuh siapa? Apa orang kafir? Bukan. Orang Yahudi? Bukan. Ya dulu ya tetap bukan sahabat. Dulu ya pengikutnya Sayyidina Ali. Tapi karena tidak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan Sayyidina Ali, sudah dia keluar, makanya dinamakan dengan Khawarij. Dan mudah-mudahan kita semua dihindari dari bala bilahi dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali.
Ya aliyu he ali, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man, al halala ing perkara halal. Sing sapa wonge mangan kok mangan perkara sing halal, ya sofa dinuhu, sofa mongko bening. Sofa iki maknane bening. Nek tau jenenge wedok sofa to, iku kudune ayu kudune. Bening wonge. Sofa mong kudu sofa joka dudu. Sofa joka ya iso dari sofa, berarti sofane apik. Sofa mongko bening apa dinu agamane man. Sofa mongko bening apa dinu agamane man. Waraka lan tipis apa qalbuhu atine man. Waraka lan tipis apa qalbuhu atine man. Walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi maring tungone man apa hijabun aling-aling. Walam yakun lan ora ana iku lahu iku lidakwatihi maring tungone man apa hijabun aling-aling. Ini nasihate Rasulullah kepada Ali. Hei Ali, man akalal halal, sing sapa wonge mangan perkara halal, ya sofa dinuhu, maka insyaallah hatinya akan bening. Lah nek hatine bening, nek hatine resik, ya insyaallah gampang nerima nasihat. Waraka qalbuhu, dan tipis hatine. Tipis hatine iki wong biasanya lembut. Enggak kesinggungan, enggak lembut. Lembutku tipis, enak lunak. Walam yakun lidakwati hijab, dan doanya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab, tidak ada aling-aling. Makanya nek kita ndonga, nek pengen dikabulkan oleh Allah, salah satu usahanya adalah harus makan makanan yang halal. Makan jago makanan halal ki penak-penak angel. Ajane nek ning pondok kan. Jangan menyepelekan masalah makanan di pondok misalnya. Kenapa? Mentang-mentang yang pondok, alah yang pondok sampai halal. Tulis di pintu misalnya, manja alai sal jajan fawa mautun. Nah, misalnya sing sapa wong teko ora nggo jajan fawa mautun, moko mati. Enek panganan ning dhuwur apa jenenge kotak, alah iki jelas halal. Nek tak jaluk gak mungkin gak takek nih. Oh, belum tentu. Nah ngono kuwi marai apa? Atine dhewe atos, sofa gak bening. Apa jenenge kudu dijogo. Nek pengen atine dhewe bening, nek pengen agamane dhewe bening, atine dhewe tipis, dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kan ada beberapa syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Ya Ali, he Ali, ya Aliyu, he Ali, man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man as-subhata ing pira-pira perkara subhat, ya istabaha mongko mamang alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man. Istabaha mongko mamang alaihi ing atase man apa dinuhu agamane man. Wa adlama lan peteng apa qalbuhu atine man. Wa adlama lan peteng apa qalbuhu atine man. Wa man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man. Wa man utawi sapane wong iku akala lamun mangan sapa man al harama ing perkara kang haram, ya mata mongko mati apa qalbuhu atine man.
apa qalbuhu atine man wa khaffa lan enteng apa dinuhu agamane man wa dha'ufa lan apes apa yakinuhu keyakinane man apa yakinuhu keyakinane man wa hajibalan ngaling-ngalingi wa hajibalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah wa hajibalan ngaling-ngalingi sapa Allah Gusti Allah da'watahu ing tungone man da'watahu ing tungone man wa qallat lan kitik apa ibadatuhu ibadah iman apa ibadatuhu ibadah iman nggih untuk penting makanya sin makanya kalau sering halal subhat haram itu harus hati-hati di pondok pesantren ini urusan babat panganan makanya syarat orang yang mencari ilmu itu salah satunya adalah wara agar ilmu kita manfaat barokah warok wirai wirai itu salah satu bentuk riyadhah yang luar biasa bagi tolabul ilmi bagi orang yang mencari ilmu karena biasanya masa-masa tolab atau tolabul ilmi di pondok pesantren itu ya itu ujian yang paling berat itu adalah salah satunya babakan panganan ya aliman akala subahat istabaha alaihi dinuhu adlama qalbuhu wa ya ali sing sapa wengi kok mangan perkara subahat ku urung jelas halal harame iki subahat ya bainal halal wal haram lah subahat enek panganan ning dhuwur kotak tek koncone eleh yakin iki nek tak jaluk tak dikeki tapi sampeyan urung nembung iki yo iso subahat yo iso haram nek wonge gak ikhlas dadi haram nek ikhlas yo ngene nek ikhlas wis ragu jadi ditinggal lah hari yang ragu seperti itu yang seperti itu ditinggal karena aku tidak ini mamange agamane sampean nek agamane mamang terus atine peteng ya nampa ilmu ku abot nampa ilmu ki abot karena nampa ilmu abot ya susah nah lebih parah waman akalal haram waman utai sapane wong akalal haram barang siapa yang memakan makanan haram mata kolbuhu maka mati hatinya mati lah kalau hatinya itu mati wallahu alam mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya ikut mati karena hati itu adalah apa? Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik seluruh tubuh, manakala ia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Jadi nek atine apik insyaallah ujung kaki sampai ujung rambut insyaallah apik. Nek atine elek peteng ya insyaallah ujung rambut sampai ujung kaki ya elek peteng. Nauzubillahi min dzalik. Wa khafatinuhu enteng agamane. Enteng iki kaya anu apa jenenge kaya kapas. Ya kapas e angin apa jenenge agamane enteng iki wis kaya kapas, kaya debu. Angin ngetan melok ngetan, angin ngidul melok ngene. Ngene pendiriane blas. Iki haram, iki halal, wis bingung deh. Khafa enteng. Jadi agamane iki enteng ya. Enak ngalor melok ngalor, enak ngidul, jadi ora jelas. Nah, kuwi krana salah sijine mangan perkara haram. Wadhaufa yakinu, keyakinane kuwi apes. Jadi enggak terlalu yakin, langgar nglakoni apa-apa kuwi ragu. Nah, kuwi lho, wa sena, iki sing paling bahaya. Wa hajiballahu da'watahu. Nah, ini yang paling penting doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya nek kita ndonga ning pangeran kok donga kita enggak urung dikabul itu salah satu faktor mungkin ada beberapa makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Nah, wa qallas ibadatuhu. Ibadah yo males. Sampai nek ngaji males, matlab males, ibadah males. Tapi mungkin salah satu faktornya kita enggak ngati-ngati babagan panganan. Makan yang haram itu efeknya semua tubuh ikut. Moto nggo ngaji ngantuk, pikiran ora genah-genah,
terus ngibadah males rasane. Ya sing paling bahaya doa kita nggak dikabulkan. Kita ndonga iso wasul esuk dene nek perkara haram ning weteng ya kuwi Sayyidina Ali. Ya pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Di segala bentuk yang kita lakukan harus hati-hati. Santri misalnya ning warung tuku bakwan telu ngomongnya loro. Ha kuwi iso ae santri. Piro di piro Kang? Telu D, padahal jimu 6 dilempit-lempit dadi siji. Kuwi apa? Haram. Enggak oleh. Ya kuwi gak wirai. Nek wong golek ilmu sebenarnya ya perlu dilihatoi. Enggak oleh golek ilmu lahan penak-penak ngono kuwi dihindari. Makanya kita harus riyadhah. Riyadhah kuwi poso. Terus apa jeneng ibadah-ibadah yang sunnah dilaksanakan, murojaah, ngulangi pelajaran, itu harus diikuti. Memang ya harus riyadhah ku mengajar nafsu, jadi menghilangkan kesenangan sesaat untuk kenikmatan yang akan datang. Nah, yang sing pondok ngarepe seneng-seneng wae, kok ning omah kaya ngopo? Ana ning pondok kuwi ibarate wedohe ning omah, gambaran ning omah. Gambaran ning omah ya iso diwaca ning pondok. Saya bocah ning pondok wis males, ngaji males. Terus gawanane turu misalnya. Ya kok ning omah wis ngono kuwi lah gak lebih. Makane ning pondok kudu semangat. Kudu semangat ngaji sentanan bismillah oleh bekal yang akan datang. Nah, jadi wasiatul Mustafa ngaji kita yang pertama ini kita cukupi sekian, ini jam 9:30. Jadi insyaallah besok kita ngaji jam 9 kepada para santri semuanya berada dimanapun berada. Ini sebagai bentuk langkah kita untuk ngaji, walaupun dengan keadaan negara kita yang semacam ini kita masih bisa mengaji dan kita masih bisa beraktivitas ngaji walaupun kita berada di rumah masing-masing, dengan harapan kita semua masih bisa tolak mencari ilmu dalam posisi yang semacam ini. Nah, yang selanjutnya kami himbau kepada semua santri, terkhusus santri Darul Barokah, Tahfidzul Darul Barokah, untuk dalam posisi semacam ini jangan banyak agenda keluar rumah yang tidak penting, nggak usah. Qurannya dibaca di rumah, Qurannya dibaca, pelajarannya dibaca lagi. Kalau tidak penting jangan keluar yang penting-penting saja, nggak apa-apa. Ibadahnya dijaga, santrinya pun dijaga. Makanya saya pesan, kalau yang namanya santri itu nggak hanya di pondok saja, di rumah ya tetap santri. Sikapnya dijaga, akhlaknya dijaga, etikanya dijaga. Dengan orang tua taat, patuh, jangan sopan santun. Dengan orang yang lebih tua sopan santun. Kemudian aktivitas-aktivitas yang memang di luar ya tidak penting, dengan posisi yang semacam ini tolong dihindari dulu. Kita banyak di dalam rumah. Nah, berarti untuk ngaji kitab Wasiatul Mustafa ini masih sampai nggak balik-balik, tapi tetap bisa ngaji yang pondok. Misalnya pas balik sampai yang di HP dimanfaatkan. Akeh kan sing iso nyimak. Sing penting golek sinyal yang apik. Ngaji di Semak. Jadi bisa ngaji bareng-bareng walaupun di rumahnya masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri penutupannya. Genah suaranya ya? Kurang genah ya?